Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang kapten polisi wanita bernama Jackie yang diduga mengetahui informasi rahasia terkait lokasi uang simpanan milik kartel narkoba. Gara-gara hal itulah, ia menjadi target incaran dua orang tak dikenal yang saat ini sedang mengejarnya. Sesaat sebelum dihabisi, Jackie sempat mengirim pesan kepada seseorang terkait lokasi rumah tempat uang itu disimpan dan tiba-tiba tak lama setelah kasus kematian Kapten Jackie rame, kecurigaan pun langsung mengarah kepada unit khusus yang Jackie pimpin sendiri. Ada sekitar 5 orang dalam unit ini, diantaranya Letnan Dan yang merupakan orang terdekat sekaligus kepercayaan Kapten Jackie. Selanjutnya ada JD yang bisa dibilang teman tapi mesranya Jackie. Ketiga ada Mike si paling santai. 4 ada Numa yang paling manis. Dan kelima sekaligus terakhir ada Lolo yang memakai anting pada hidungnya. What was she chasing? Do you know? Money. I think. A lot of it. Tak tanggung-tanggung, orang yang memeriksa Den dan kawan-kawan adalah pihak FBI yang curiga jika salah satu dari mereka berlima adalah pelaku pembunuhan Kapten Jackie. Motifnya sudah jelas, yakni ingin mencuri uang simpanan milik kartel, tapi kembali lagi, FBI tidak punya bukti dan hanya baru dugaan adanya pengkhianatan di dalam unit khusus ini. When's the last time you guys caught a cop killer? Curious. Kebetulan, salah satu agen FBI yang bertugas adalah bernama Del, yang merupakan adik kandung dari JD sendiri. Hubungan keduanya memang tidak baik, tidak pernah akur, bahkan pas lebaran pun jarang salaman langsung, sehingga ketika Del menyinggung soal JD yang digosipkan pernah makan-makan bareng Kapten Jackie, di situ JD mendadak tersinggung, sampai-sampai melakukan tindakan spontan, uhuy, seperti ini. What are you gonna do with it? Tak lama setelah interogasi beres, Letnan Dan mendapat pesan teks dari orang tak dikenal berisi alamat rumah yang katanya ada uang haram milik kartel disimpan di sana. Entah apakah itu uang kartel yang menjadi penyebab kematian Jackie atau bukan, Letnan Dan pun langsung menemui semua anggota unitnya untuk diajak berangkat menuju ke alamat tersebut. We had a Crime Stopper tip come in. Just now? Yep. It's a quarter past quitting time. Now it's money up in a house in Hialeah. Dan sebenarnya tidak tahu soal berapa nominal uang yang akan mereka sita, tapi saat ditanya oleh beberapa anggotanya, Dan memberikan jawaban berbeda kepada setiap orang yang bertanya. How much I said was in here? Don't know. 250 maybe? How much is this Christmas? 150K. Force to have it. Setibanya di lokasi alamat yang dimaksud, mereka langsung disambut oleh seorang gadis muda bernama Desi yang merupakan cucu dari pemilik rumah yang sudah meninggal dunia. Awalnya Desi menolak rumahnya untuk digeledah, tetapi dengan berat hati, Desi akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam. Yeah, we're good. Perlahan tapi tidak pasti, Den dan tim memeriksa setiap sudut rumah sembari melepaskan anjing pelacak yang punya penciuman tajam dan... Ya, mereka menemukan sebuah loteng yang di dalamnya kosong melompong, tapi kecurigaan mulai muncul saat Den menyadari jika loteng ini terlalu bersih, beda dengan di dalam rumah yang sangat berantakan, sehingga... Alright, so how long have you lived here? Setelah Mike merusak dinding loteng dengan kayu, akhirnya didapatkanlah sebuah temuan yang sangat mengejutkan, yaitu... Ya, mereka menemukan satu ember berisi uang senilai 1,4 juta dolar dan masih ada 13 ember lagi di dalam yang jika ditotal jumlahnya ada sekitar 20 juta dolar atau sekitar 300 miliar rupiah lebih, cukup untuk mengadakan hajatan selama 1 tahun penuh. Alright guys, just step down for a second. Give us a second. Be right there. The DLT just... Sadar jika uang ini adalah milik kartel yang menjadi penyebab kematian Jackie, Den pun langsung menyita ponsel milik semua orang dengan alasan keamanan dan memborgol Desi agar tidak bisa kabur, di mana Den juga menolak melaporkan temuan ini pada atasannya yang membuat JD mempertanyakan apa yang sedang direncanakannya. Alright, Jag, man, you're in charge. I get it. Don't Step on fucking your do that, toes, man. man. You're both making a big mistake. You should just take whatever money you want and walk away. Before this goes really bad for all of us. Hey, there's a black and white coming up the street. Tak lama, muncullah mobil petugas polisi setempat datang ke sana, sehingga Den dan JD pun langsung keluar untuk berbicara dengan mereka. What's going on, fellas? We didn't get a heads up about this. Yeah, we're on the job. TNT. Dios los bendiga. Setelah polisi setempat pergi, Den pun memerintahkan seluruh tim untuk langsung menyiapkan senjata karena dengan asumsi bahwa uang ini milik kartel, ada kemungkinan jika rumah ini akan jadi target sasaran penyerangan.
he should think we don't know. Tell me what the fuck is going on? Entah apa yang sebenarnya sedang direncanakan, apakah ingin mengkorupsi semua uang ini atau memang akan diserahkan kepada dinas yang terkait, Dan menyuruh Numa dan Lolo untuk menghitung semua uang tersebut demi memastikan berapa jumlah total semua uangnya. All right, Mike. Why don't you head out front? Just keep a fucking eye out. You see the unusual holler. We can move the car, Mike. So let's figure out a system to count. Sambil menunggu uangnya selesai dihitung, Mike pun diperintahkan berjaga di luar rumah. Di situ, Mike diam-diam membawa ponsel lain yang ia sembunyikan dan menghubungi seseorang yang entah siapa itu. Tak berapa lama, telepon rumah Desi pun berdering. Itu berasal dari seseorang tadi kenal yang menyuruh mereka untuk pergi dalam waktu 30 menit, sekaligus memperingatkan terkait nyawa mereka semua yang katanya tidak sebanding dengan uang sebesar $150.000. Penasaran dengan siapa penelpon barusan dan kenapa ia menyebutkan angka $150.000, JD pun langsung mengajak Dan untuk bicara empat mata terkait apa yang sedang ia rencanakan. Namun Dan tetap merahasiakannya dan meminta JD untuk turuti saja semua perintahnya. I would have never like this. Curiga dengan Dan yang punya rencana terselubung, JD pun langsung keluar rumah untuk menghubungi kenalannya bernama Nick yang merupakan seorang agen DIE alias polisi khusus penanganan narkoba. JD menceritakan kronologi kejadiannya termasuk uang yang mereka temukan dan meminta Nick agar segera datang membawa mobil lapis baja. Di sini, JD mulai suujon terkait Dan yang akan mengkorupsi semua uang tersebut, termasuk punya keterlibatan langsung dalam kasus kematian Kapten Jackie. Let me get to you. 10 minutes, I will text you. Watch your back. Di dalam rumah, tepat saat Numa dan Lolo masih sedang menghitung uangnya, Dan tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia akan mencuri semua uang tersebut dan membagi rata kepada setiap anggota tim. Percakapan itu tak sengaja didengar oleh Desi yang berada di ruang tengah, hingga akhirnya ia pun jadi tahu jika Dan adalah sosok polisi korup calon penghuni neraka. Beralih ke Mike yang masih berjaga di luar, ia tiba-tiba dikejutkan oleh semua lampu rumah yang menyala secara bersamaan, disusul oleh kemunculan JD yang baru selesai tak teleponan dengan Nick kenalannya. Sama seperti Mike, JD juga mulai sadar akan lingkungan ini yang sangat sepi sekali, yang pasti bukan karena kebetulan. Melihat satu lampu yang berkedip seperti kode Morse, disitulah JD yakin jika lingkungan ini adalah komplek milik kartel narkoba, sehingga ia langsung menyuruh Mike untuk memberitahu Dan terkait hal ini, sementara ia sendiri akan pergi memeriksa satu rumah yang dianggap mencurigakan. Belum sempat menemui Dan, Mike tiba-tiba dicegat oleh Desi yang memberitahu tentang percakapan antara Dan dan Lolo Numa yang berencana mencuri semua uang tersebut tanpa sepengetahuan anggota tim yang lain. Nothing's gonna happen to you. Hey. People, it's just us. Tak lama, telepon rumah kembali berdering dan memperingatkan mereka agar segera pergi dalam waktu 10 menit lagi, yang tepat saat Dan dan Mike akan keluar menyusul JD. Tiba-tiba ya, entah kartel atau player PUBG yang sedang ngetrol, Dan dan tim pun ditembaki oleh orang tadi kenal yang membuat Lolo sempat terkena satu tembakan. Tak bisa hanya ngejedog saja di dalam, Dan Mike pun langsung keluar dan... Dan berhasil mengusir penyerang tersebut yang kabur entah kemana, sampai akhirnya muncul JD membawa seorang anggota kartel yang hanya bertugas mengawasi lingkungan tersebut. What do you mean he's cool? It's not him, he's got lookout. What does he mean it's not us? Horse fight, he's cartel. They weren't the ones who fucking hit us. I don't know. We haven't really happened. Okay, claro. Karena dituduh sebagai komplotan dengan penyerang barusan, si Mas Kartel pun langsung menghubungi bosnya untuk minta petunjuk, bahkan menyerahkan ponsel tersebut kepada Jen dan JD supaya bosnya bisa berklarifikasi secara langsung. Tampoco nos interesa el dinero. Ninguno de nuestros afiliados tuvimos nada que ver con quien los atacó violentamente esta noche. Di situ si bos kartel dengan tegas menyatakan bahwa kelompoknya tidak terlibat dalam kasus kematian Kapten Jackie, begitupun aksi penembakan barusan. Terkait uang yang disimpan di rumah Desi, ya itu awalnya milik mereka, hasil dari penjualan narkoba, tapi karena sudah tercatat sebagai uang sitaan oleh polisi, bos kartel dan kelompoknya pun enggan ambil resiko terjadinya bentrok perang antar kartel dan polisi, sehingga dengan penuh kebijaksanaan, bos kartel memilih kehilangan uang sebesar $20 juta tersebut yang bagi pribadinya hanya kerugian kecil dan tidak sebanding dengan resiko terganggunya kegiatan bisnis yang sedang berjalan. El asesinato del capitán nos ha perjudicado el negocio lo suficiente. Buena suerte, detectives. Fix, kartel sudah jelas tidak terlibat dalam kasus kematian Jackie dan penyerangan barusan, otomatis pelakunya masih orang dalam dan tangtos ini adalah sebuah aksi pengkhianatan. Muchachos, buenas noches.
Placer. Setelah memastikan bahwa kartel tidak terlibat, Den dan kawan-kawan pun langsung kembali ke rumah Desi untuk melihat Lolo dan Uma yang masih belum selesai menghitung uangnya karena cik atumang duit segitu banyak dihitung sama dua orang ya pasti lama pisan atuh. Daripada capek-capek ngitung, toh kartel juga sudah ikhlas ngasih duitnya. Den di depan semua orang menyatakan bahwa ia akan mengkorupsi uang sitaan ini dan membagi rata kepada setiap orang yang ada di tempat tersebut. Earlier. What does that mean? Melihat Letnan Den sudah menyimpang dari visi misi mengayomi, melindungi, dan menjaga amanah masyarakat, membuat JD sedikit protes. Loh bos, sejak awal kita kan udah sepakat untuk tidak makan uang haram. Kita sama-sama tahu resikonya besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia, pelakunya tidak akan mendapat keberkahan, tidak punya rasa qanaah, doa tertolak, malas ibadah, kepinginnya maksiat terus. Di akhirat, apalagi selain dibakar dalam api neraka, orang yang makan uang haram, hisabnya sangat berat dan lama, dan dipastikan akan disikat habis-habisan. Lantas, Anda mau kita semua bernasib seperti itu? Mendengar JD ngelawan perintahnya, Den pun agak sedikit keras dalam menanggapinya, hingga terjadilah sedikit keributan yang memancing Mike untuk turun melerai mereka berdua. You're a piece of cop. Setelah perkelahian berhenti, Mike pun langsung ke belakang seorang diri untuk melaporkan rencana Den ini. Tapi saat ponselnya dicari, itu sudah tidak ada dan kemungkinan terjatuh saat melerai Den dan JD barusan. Listen, I had a burner at the cartel, do you? No, your boss took it from me, remember? Takut ponselnya ketahuan, Mike pun memutuskan untuk membakar rumah tersebut dan... Di saat yang sama, JD juga diam-diam mengambil HP simpanannya untuk menghubungi Nix, di mana JD langsung memberitahu rencana Den yang ingin mengkorupsi semua uang sitaan ini, dan JD tidak mau terlibat dalam kemaksiatan besar ini, sehingga Nick diminta untuk segera datang ke sana. Tepat saat uangnya baru selesai dikantongi, Den dan tim pun langsung menyadari kebakaran yang sedang terjadi, di mana saat mereka baru keluar rumah, sudah ada Nix dengan mobil lapis bajanya yang datang sesuai permintaan JD sebelumnya. Di situ Den sempat menolak bantuan dari Nick karena makin banyak orang yang tahu, makin sedikit bagian yang akan ia dapat. Tapi karena mobil mereka dan milik Desi sudah rusak ditembaki dan tidak ada kendaraan lain kecuali mobil lapis baja yang Nick bawa, 2 kantong berisi uang $20 juta pun terpaksa diangkut ke dalam mobil tersebut dan meminta Lolo, Numa, dan Desi untuk tunggu di tempat ini. Sejak berangkat, Den, JD, Mike, dan Nix hanya diam 1000 kata sambil mengawasi satu sama lain. Ketegangan mulai terasa saat masing-masing dari mereka perlahan mengeluarkan pistol sebagai bentuk ketidakpercayaan antara satu dengan yang lainnya, di mana kita yang menonton juga akan dibuat untuk menebak-nebak kira-kira siapa di antara mereka berempat yang merupakan pengkhianat sekaligus pelaku atas kematian Kapten Jackie. Lima menit perjalanan, Mike akhirnya menjadi orang pertama yang berani ngomong terkait rencana Den yang ingin mengkorupsi uang itu hanya dengan Numa dan Lolo. Mike mengaku tahu itu dari Desi yang tak sengaja mendengar percakapan mereka, namun faktanya... Detective, that girl heard me saying exactly what I wanted her to hear me say. Hey guys, listen up. Just between us. I wanna get paid. Ya, Den sudah kong-kalingkong dengan Numa dan Lolo untuk pura-pura mencuri uangnya supaya Desi mendengarnya. Alasannya, Desi adalah peran umpan yang tepat untuk memancing siapa pengkhianat di dalam unit ini. Otomatis, ketika si pengkhianat tahu bahwa uangnya akan segera dibawa pergi, si pengkhianat pastinya akan langsung melakukan panggilan telepon, berpura-pura sebagai kartel, menyamar sebagai orang misterius yang melakukan serangan tembakan, termasuk ada kemungkinan menjadi pelaku atas kematian Kapten Jackie. What's this man? Ya, JD menunjukkan ponsel milik Mike yang ia ambil sewaktu terjadi sedikit perkelahian. Faktanya, perkelahian itu masih bagian dari rencana untuk membongkar siapa pengkhianatnya. Bahkan sejak awal, pesan berisi alamat rumah Desi adalah pesan teks yang sempat dikirim Jackie sesaat sebelum ia mati. Jack, you said this. You put this whole thing in play on purpose. Dan ya, awalnya JD juga tidak tahu dengan rencana ini. Ia kira Den adalah polisi korup sama seperti yang lain. Tapi setelah dijelaskan rencana aslinya, JD memutuskan untuk menjadi bagian dari rencana tersebut. We're gonna find out tonight. But Mike Rose with him. Pada akhirnya, Mike tidak bisa berkilah lagi saat semua bukti mengarah kepadanya. Namun Mike tidak mungkin bekerja sendirian dan melakukan panggilan telepon misterius sekaligus penembakan di rumah Desi dalam waktu yang bersamaan. Harus ada orang lain yang melakukan itu, dan Nick dituduh sebagai partner Mike dalam kejahatan dan pengkhianatan ini.
It was you who called the house. And shot it up. The fuck is this? You think I'm bad? Karena Nix terus berkilah, Den dan Jede pun mulai memaksa Mike agar mau memberitahu siapa teman korupnya, di mana Mike meminta ponsel miliknya untuk melakukan panggilan telepon dan tebak sendiri siapa teman korupnya selama ini. Redial. Dan ya, Nix adalah otak di balik pengkhianatan yang Mike lakukan. Ia mengaku sangat suka sekali dengan uang karena rasanya lebih manis daripada madu. Nick dan Mike sengaja bersekongkol untuk mencuri semua uang sitaan tersebut dan menjadi kaya raya setelah pensiun dari kepolisian. Saat ditanya siapa orang yang menarik pelatuk dalam penembakan Kapten Jackie, Nick masih saja bohong dengan memfitnah Mike yang melakukannya, yang padahal setelah semua kejahatannya terbongkar, Nick hanya terdiam sambil memikirkan kemana ia akan membawa kedua kantong berisi uang ini. Namun tak berselang lama, muncul panggilan telepon dari ponsel milik Jede. Dan tebak, siapa yang menelpon? Just got in a position. Touching down on the street right now. Ya, itu adalah Del, si agen FBI yang sebelumnya sudah dimintai bantuan, di mana Nick sudah tidak bisa kabur atau bohong lagi, kecuali menyerahkan dirinya secara kooperatif, tapi tiba-tiba Mike berhasil kabur ke semak-semak membawa satu kantong berisi uangnya, begitu pula dengan Nick yang juga berhasil kabur dengan mobil lapis baja, membawa kantong yang satu lagi, sehingga terjadi pengejaran kedua arah yang berbeda. Dan mengejar Mike yang kabur ke rawa-rawa, sementara Jede mengejar Nick yang kabur dengan mobilnya. Dan karena mobil Nix anti peluru, Jede pun menggunakan shotgun untuk merusak bagian bawah mobilnya, sampai akhirnya meski mobilnya jatuh dari atas jembatan, Nick masih hidup dengan cedera ringan yang tidak terlalu parah, di mana Jede langsung menghampirinya dan membuka kantong berisi uangnya sembari berkata, "Ini yang kau perjuangkan." Jede sebenarnya sudah memberikan kesempatan Nick untuk hidup, tapi ditolak, sehingga Nick pun akhirnya modar sesaat sebelum ia berhasil mencabut pistolnya. Beralih ke Den yang masih mengejar Mike di rawa-rawa, mereka akhirnya terlibat perkelahian antar junior dan senior, sampai akhirnya karena Mike sudah lebih dulu terluka akibat tembakan tadi, Den pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Sama seperti Jede, Den pun membuka kantong berisi uang tersebut dan bertanya, "Ini yang kau perjuangkan?" Mike masih lebih baik dengan menyesali perbuatannya dan memilih untuk menebus kesalahannya di dalam penjara. Let's go. Untuk kantong tersebut, isinya bukanlah uang, melainkan majalah dan buku-buku tidak penting lainnya. Uang yang asli masih tersimpan dengan aman di dalam ember-ember tersebut untuk nantinya diserahkan dan dihitung langsung oleh petugas dinas yang terkait. Setelah uangnya dihitung menggunakan mesin, petugas pun langsung menyamakan hasil penjumlahan dengan angka nominal yang kartel berikan, dan hasilnya ya, jumlahnya sama, tidak kurang, tidak lebih. Itu artinya Den dan unitnya tidak nyapit satu lembar pun. Mereka terbukti sebagai polisi jujur dan tidak pernah kepikiran untuk makan uang haram. Well done, detectives. Clear this place out. Mop it up. Untuk Desi, sesuai aturan dan undang-undang, barang siapa rumah pribadinya dijadikan tempat simpanan uang milik kartel, maka orang yang bersangkutan berhak mendapatkan 20% dari uang sitaan tersebut. Oh my God. Well, shit, good for her. Well, babies, we did it. We did that shit. Hikmah dari kejadian ini, hubungan kakak beradik antara Jede dan Del pun akhirnya membaik alias kembali akur. Bahkan keduanya ada rencana mabar setelah pulang kerja sembari nge-push rank di awal season ini. Okay. All right. Setelah semuanya beres, Den dan Jede pun duduk di pinggir pantai untuk ngobrol santai terkait kelanjutan nasib mereka dalam profesi ini, yang setelah menimbang-nimbang sisi mudorotnya, Den dan Jede pun sepakat untuk pensiun dini. Keduanya berencana fokus dalam dunia kuliner dan akan membuat restoran saung liwet di wilayah Sindang Barang. Tamat ending yang sangat menghinyaikan.